Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya teman-teman. Oke, kita akan mulai update pembangunan sirkuit Mandalika dari tikungan ke-13. Ya, di depan kita ini adalah lintasan utama tikungan ke-13 yang berbelok ke arah kiri. Dan terlihat pengerjaan hari ini adalah pemantapan untuk fondasi atas dari alat vibrating roller dan alat penyiraman lintasan sedang melakukan penyiraman di sini. Ya, dari sini kita bisa melihat untuk pembuatan dari drainase yang letaknya di lintasan sebelum menuju tikungan ke-13 di depan kita ini teman-teman. Di sini terlihat ada tumpukan dari timbunan tanah, yang mana timbunan tanah ini adalah persiapan untuk fondasi bawah maupun fondasi atas dari lokasi tikungan ke-13 ini. Dan terlihat untuk lintasan utamanya berada di vibrating roller yang melintas, dan di sisi ini akan menjadi tempat area run up dan gravel nantinya. Ya, dari tikungan ke-13 yang berbelok ke arah kiri kita tinggalkan, kita akan menuju ke kondisi lainnya. Ya, dari sini teman-teman melihat ini adalah drainase yang letaknya di lintasan sebelum menuju tikungan ke-13, yang mana drainase ini sudah dilakukan peletakan box culvert 4 lajur di sini, dan terlihat beberapa dump truck yang melintas di depan kita ini guna mempercepat pembangunan sirkuit Mandalika agar selesai tepat waktu. Oke guys, tikungan ke-13 kita tinggalkan, kita akan menuju ke kondisi lainnya. Ya oke guys, tadi kita sudah melihat kondisinya di lintasan tikungan ke-13, dan sekarang di depan kita ini adalah lintasan tikungan ke-5 yang berbelok ke arah kanan. Dan terlihat di bawah kita ini sudah disirami oleh alat penyiraman lintasan, dan di belakangnya terlihat ada alat vibrating roller yang mengerjakan tahap terakhir yaitu pemadatan. Dan di sisi sini teman-teman terlihat ada 2 layer untuk lintasan utama, dan itu termasuk run up. Ya, inilah perkembangan hari ini dari lintasan tikungan ke-5. Dan kita bisa melihat di sisi kiri dari lintasan trek utama di sini merupakan area gravel, dan di bawah bukit di sana adalah surface road bagian kiri yang sudah di prime coat. Ya guys, sekarang kita akan menuju ke selatan untuk melihat tikungan ke-6 di sana. Begitu ramai sekali terlihat dari sini, dari alat ekskavator, dump truck, dan alat grader. Ya, dan terlihat di sini di depan kita ini sudah semakin dekat alat beratnya sedang melakukan penyiraman. Ada 2 unit alat bekerja di sini, alat penyiraman dan vibrating roller yang mengerjakan untuk penyiraman dan pemadatan. Ya, dari tikungan ke-5 di sana, kemudian di bagian tengah kita ini adalah lintasan sebelum menuju tikungan ke-6, dan terlihat alat grader yang melintas di depan kita ini sedang melakukan penghamparan sabit. Di sini lintasannya sedang ditambah untuk sabitnya teman-teman, dan terlihat beberapa teman kita yang ada di tengah dari lintasan di sana sedang melakukan leveling dan stake out untuk mengetahui level dan lebar panjang dari lintasan yang sedang dikerjakan saat ini. Dan di sisi kiri dari lintasan utama di sini juga terlihat teman-teman kita para pekerja lagi melakukan peletakan dari terpal di sini untuk menampung kerikil yang dibawa oleh dump truck. Ada 3 unit di sini. Ya, dan nantinya di area sini teman-teman, di lintasan trek utama di sini nantinya akan dilakukan pemadatan oleh alat vibrating roller yang ada di ujung sana. Dan terlihat teman kita YouTuber di sini sedang melakukan siaran langsung. Ini merupakan YouTuber Joni Ahmad CH. Ya, Joni Ahmad CH di sini sedang instruksi bersama oleh para pekerja. Terlihat para pekerja ini sangat sibuk sekali untuk melakukan pengerjaannya di sini. Ya, kita ke sisi kiri lagi teman-teman. Di depan kita ini adalah area gravel, dan kemudian di sisi kiri kita ini adalah surface road bagian kiri atau outer line yang sudah dilapisi cairan aspal atau frame coat. Ya, inilah perkembangan hari ini dari lintasan utama di sana. Kemudian di bagian kiri kita ini adalah surface road bagian kiri
dari tikungan ke-6. Oke, kita akan menuju ke selatan lagi untuk melihat kondisi terkini dari tikungan ke-7 di sana. Ya, sekarang saya sudah sampai di lintasan sebelum menuju tikungan ke-7 di sini, dan terlihat di bawah kita ini adalah drainase yang tak asing kita lihat, letaknya di lintasan sebelum menuju tikungan ke-7, dan terlihat kalau drainase di sini sudah dilakukan peletakan box culvert 3 lajur, dan drainase ini akan memanjang sampai di luar zona proyek pembangunan sirkuit Mandalika. Ya, dari sini kita bisa melihat lintasan tikungan ke-7 persis di alat ekskavator yang lagi pembuatan dari saluran drainase yang ada di tengah lintasan di sana. Oke guys, sekarang kita akan menuju ke tunnel 2 untuk melihat kondisi sekarang ini, dan terlihat kalau di depan kita ini adalah alat kren. Ya, sekarang kita akan segera tiba menuju ke tunnel 2. Bagaimana perkembangan hari ini? Oke, sebentar lagi kita akan sampai. Iya guys, inilah tunnel 2. Kita mulai dari sisi selatan. Di bagian tengah kita ini terlihat sudah di beton, tinggal bagian atasnya lagi. Dan di sisi utaranya terlihat bagesting yang sudah dilakukan pengecoran tadi malam. Dan beberapa besi yang ada di atas lintasan akan diturunkan oleh alat kren yang ada di belakang kita yang kita lihat tadi. Oke guys, inilah perkembangan hari ini dari tunnel 2. Kita akan melihat di sisi utara, pintu masuk di sana. Ya oke guys, di depan kita ini adalah pintu gerbang menuju ke dalam tunnel, dan terlihat kalau hari ini perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Kemarin di sini terlihat para pekerja yang begitu banyak sekali untuk pemasangan dari besi, dan besinya sudah dipasang semua. Di sini akan menunggu untuk proses pengecoran lebih lanjut. Dan terlihat kalau besi dari atas lantai kerja di sini sudah dilakukan perakitan. Ya, inilah perkembangan hari ini dari pintu gerbang menuju ke dalam tunnel 2. Oke, kita tinggalkan. Kita akan menuju ke lintasan berikutnya. Ya, dari tunnel 2 kita sudah melihat tadi, dan sekarang di depan kita ini adalah lintasan tikungan ke-8. Ya, tikungan ke-8 yang berbelok ke arah kiri. Dan terlihat kalau hari ini begitu banyak tumpukan dari timbunan tanah. Ini persiapan untuk pondasi bawah maupun pondasi atas dari lintasan maupun outer line dan inner line yang akan disiapkan dari sini, teman-teman. Ya, dan terlihat para pekerja lagi berpulang untuk melakukan istirahatnya, sehingga nanti jam 1 akan dilanjutkan untuk pengerjaannya seperti biasa. Ya, dan juga di depan kita ini adalah lintasan tikungan ke-9. Kemudian di bagian depan kita ini adalah trek utama. Di sini terlihat nggak ada pengerjaan hari ini karena di lintasan utama di sini sudah signifikan sekali dan siap sekali untuk lintasan utama maupun track line, outer line dan inner line di sini. Dan terlihat di bawah bukit di sana adalah service road bagian kanan. Kemudian di sisi kirinya lagi itu merupakan area run up. Depan kita ini adalah lintasan utama. Kemudian di depan kita ini lagi adalah area gravel. Di sini terlihat tumpukan timbunan tanah, belum ada penyelesaian untuk pondasi atas. Oke, kita tinggalkan tikungan 9, kita akan menuju ke lintasan tikungan 10 di sana. Ya, tikungan 10 di depan kita ini yang berbelok ke arah kanan, dan terlihat lintasannya semakin bagus sekali dan semakin mau rampung. Dan terlihat pengerjaan hari ini berada di sisi kiri dari lintasan utama, dari dump truck dan vibrating roller, grader, bulldozer sedang melakukan pengerjaan di sini. Dan terlihat di depan kita ini alat vibrating roller yang lagi melakukan perkerasan di surface road bagian kiri dari lintasan tikungan 10. Di depannya lagi ini adalah alat penyiraman lintasan
sedang melakukan penyiraman, sehingga nantinya akan dilakukan perkerasan. Ya, dan terlihat begitu banyak aktivitas dari dump truck lokal guna mempercepat pembangunan sirkuit Mandalika. Ya, di depan kita ini adalah area reklamasi tikungan ke-11. Sekarang saya sudah berada di lintasan tikungan ke-11, tapi di depan kita ini merupakan area pit lane dan area gravel nantinya. Ya, oke, kita akan melihat tikungan ke-11. Ya, di sisi kanan kita ini adalah lintasan tikungan ke-11 yang berbelok ke arah kanan, dan terlihat subbase-nya begitu terhampar sekali dari semua permukaan, baik itu di surface road bagian kanan, trek utama di sini,